Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Ibu. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa belajar. Oke, ya Bu. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran Rahmanir-Rahim. Raditu billahi robba wa bil islam Hamidina wa Amin. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya semua ya. Sehat, Bu. Sehat Bu, sehat. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur oleh Allah ya. Amin. Amin. Baiklah Ibu, absensi dulu ya. Bagaimana hari ini hadir semua? Hadir, Bu. Masih ada yang belum bergabung nampaknya tuh Bu. Masih ada yang belum bergabung ya? Masih ada 5 kayaknya Bu. Gak apa-apa kita lanjut aja ya. Ada yang izin ke WC Bu. Ya Bu, nggak apa-apa dilanjutkan aja Bu. Iya. Baiklah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita pada hari ini, masih ingat pembelajaran kita yang telah lewat pada minggu lalu? Lupa Bu. Lupa kita Ingat, Bu. Masih ingat Bu? Lupa Bu. Ingat, Bu. Jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Jadi ada berapa? Allah yang wajib kita yakini. 4, Bu. Ada 4. Ya, yang pertama apa? Bu. Ada Taurat, Ada Taurat, Ada Injil. ada Injil, ada Zabur, ada Ada Injil, ada Zabur. Al-Quran, Bu. Akhir baru kita yang terakhir Al-Quran ya. ya. Iya, Bu. Alhamdulillah, berarti sudah paham berarti ya tentang pembahasan materi kita minggu lalu ya. Iya, Bu. Alhamdulillah. Jadi baiklah anak-anak ibu sekalian. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang kewajiban umat Islam dalam pengurusan jenazah ya. Khususnya pada bagian memandikan dan mengkafani jenazah. Materi ini tentunya sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Bicara tentang jenazah sangat erat kaitannya dengan kematian. Jadi ibu sampaikan bahwasanya kita semua yang hidup pasti mengalami mati ya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi kullun nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati ya. Anak-anak di sini ibu mau tanya, siapa yang udah siap mati? Belum ada Bu. Ada, Bu. Belum siap, Bu. Belum siap. Siap ya? Yang mati belum siap Bu. Siap ya? Nah, Iya. kalau belum siap, mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk menghadapi kematian yang kapan saja siap menjemput kita ya. Karena semua yang hidup pasti akan mati ya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara memperbanyak amal-amal soleh untuk bekal kehidupan di akhirat nanti ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ibu lanjut, akan disampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan kandungan dalil nakli pengurusan jenazah sesuai syariat Islam dalam hal memandikan dan mengkafani jenazah. Ya. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam. Ya. Yang ketiga,
siswa dapat menyajikan atau mempraktikkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ajaran Islam. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sebelum melangkah lebih jauh lagi, ibu akan sampaikan kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Yang pertama itu ibu akan memutarkan video pembelajaran tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Yang kedua, ibu akan meminta kalian untuk berdiskusi kelompok ya dan mengerjakan gimana? Ibu ulang ya. Jadi hari ini sebelum melangkah lebih jauh lagi, ibu akan sampaikan kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan pada hari ini ya. Jadi yang pertama itu ibu akan putarkan video pembelajaran tentang mengkafani dan memandikan jenazah ya. Selanjutnya ibu akan meminta dari kalian semua berdiskusi kelompok dan mengerjakan tugas LKPD bersama kelompoknya masing-masing. Setelah itu ibu akan putarkan lagi video praktek tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Dan yang terakhir nanti kita akan sama-sama simpulkan hasil pembelajaran pada hari ini ya, paham ya? Iya, Bu. Paham, Bu. Nah, anak ibu sekalian, jadi kita akan mulai materi pembelajarannya dan di sini ibu akan putarkan video tentang penyelenggaraan jenazah pada bagian memandikan dan mengkafani jenazah. Yang mana materi ini sudah terintegrasi pada buku paket ya maupun modul pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11. Jadi tolong disimak dan diperhatikan baik-baik ya. Ibu cari dulu ya videonya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Tindakan yang pertama dilakukan saat menghadapi jenazah adalah yang pertama memejamkan mata jenazah jika mata si jenazah masih terbuka. Yang kedua, menutup seluruh badan si jenazah menggunakan kain panjang. Yang ketiga, posisikan si jenazah di tempat yang aman. Yang keempat, kerabat dekat tetap boleh mencium si jenazah. Hukum merawat jenazah adalah fardu kifayah. Perawatan jenazah yang dimaksud meliputi memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan jenazah. Kita bahas bagian pertama yaitu memandikan jenazah. Jenazah yang wajib dimandikan, yang pertama haruslah jenazah orang Islam. Selain orang Islam tidak wajib dimandikan. Kemudian yang kedua, ada bagian tubuh yang dimandikan. Adapun yang berhak memandikan jenazah adalah yang pertama, jika jenazah laki-laki yang memandikan laki-laki juga, selain istri dan mahramnya. Yang kedua, jika jenazah perempuan harus perempuan juga, selain suami dan mahramnya. Yang ketiga, jika suami atau istri yang meninggal, yang paling berhak memandikan adalah suami atau istri dibanding lainnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan saat memandikan jenazah yaitu yang pertama, tempat memandikan jenazah harus dalam keadaan tertutup dan tidak ditonton orang banyak. Yang kedua, letak jenazah di atas dipan atau tempat yang lebih tinggi. Yang ketiga, saat dimandikan jenazah harus ditutup seluruh auratnya. Keempat, menyapu perut mayat untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di perut. Yang kelima, ganti sarung tangan kemudian bersihkan gigi dan mulut mayat. Yang keenam, bersihkan seluruh najis dan kotoran yang melekat di badan mayat. Ketujuh, mewudukan mayat kemudian membasuh seluruh tubuh mayat. Delapan, disunahkan dibasuh 3-5 kali dengan air yang ada wanginya. Kemudian, kita masuk ke pembahasan bagian kedua, yaitu mengkafani jenazah. Jumlah kain kafan yang digunakan adalah untuk jenazah laki-laki minimal selembar dan sempurnanya 3 lembar. Jika untuk jenazah perempuan minimal selembar dan sempurnanya 5 lembar. Setiap lapisan kain kafan diberikan kapur barus dan dilaksanakan pengafanan jenazah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu tadi penjelasan tentang pengurusan jenazah. Nah, bagaimana anak-anak ibu sekalian? Kira-kira dari video tadi, apakah semua sudah paham tentang memandikan dan mengkafani jenazah? Bu. Apa ada pertanyaan? Kalau ada kurang paham, silakan kalau mau bertanya. Bu Gustibar ada mau nanya? Gustibar ada yang nanya? Tidak paham, Bu. Korea? Bu, saya ingin bertanya. Ah ya, silakan Korea. Tadi kan ada syarat memandikan jenazah itu pada video yang Ibu tampilkan. Ya. Yang pertama Islam, kedua ada anggota tubuhnya. Mm-mm. Nah, terus pertanyaan saya,
Kalau saat orang meninggal kecelakaan, Ya, hancur hancur. ditemukan sebagian tubuhnya. Mm, Ya, misalnya hanya ketemu tangannya, mm. apakah tetap perlu dimandikan? Gitu kalau posisi mayatnya ditemukan hanya tangannya saja. Gitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, tadi pertanyaannya bagus sekali ya, anak-anak ya. Jadi anak-anak, pada kasus seperti ini, jenazah itu tetap harus atau wajib ya dimandikan walaupun didapati cuma sepotong. Kalau cuma ketemu tangannya, ya tangannya wajib dimandikan ya. Kalau cuma ketemu kakinya, ya kakinya tetap harus dimandikan. Gitu ya, Khoria ya. Iya, Bu. Udah paham? Terima kasih, Bu. Paham, Ibu. Oke, yang lain ada pertanyaan? Kalau nggak ada yang bertanya, kita beri aplaus teman kita yang sudah bertanya ya. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita dengan berdiskusi kelompok ya. Jadi Ibu akan membagi 4 kelompok, satu kelompok ada 3 orang ya. Ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3, dan ada kelompok 4 ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan Ibu berikan modul pembelajaran untuk didiskusikan dan juga LKPD online untuk dikerjakan oleh masing-masing kelompok ya. Nanti linknya Ibu share di chat Zoom ya. Bentar, Iya, Ibu Bu. cari dulu ya. Bentar, Ibu buka dulu linknya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, di situ ada Ibu ngasih user ya untuk masing-masing kelompok. Usernya itu ada user kelompok 1, kel 1 itu kelompok 1, kel 2 kelompok 2, kel 3 kelompok 3, dan kel 4 itu untuk kelompok 4. Passwordnya itu 1 sampai 5 ya. Coba diklik linknya itu ya. Di sana ada LKPD online ya. Tinggal nanti masukin kelompok 1 itu masukin namanya kelompok 1 ya. Kelas 11 MIPA ya. Nanti dikerjakan, diklik, dipilih-pilih aja, ada pilihan ganda, ada mencocokkan ya. Ada di drag ya. Nanti jawabannya itu ada di drag, ditarik ke tempat sesuai yang diminta. Nanti kalau nggak paham, tanya ke Ibu ya. Iya, Bu. Muncul, Bu. Itu kalian diskusikan dulu modulnya. Modulnya dibaca, diskusikan. Nanti kalian kerjakan LKPD online-nya. Ibu kasih waktu 7 menit ya. Cukup ya 7 menit ya. Iya, Bu. Boleh baca buku praktek juga kan, Bu? Boleh, boleh. Iya, Bu. Udah bisa lihat? Udah bisa buka linknya? Ya, Bu. Nanti itu perwakilan aja ya untuk masing-masing kelompok untuk mengerjakannya. Misalnya ketuanya disuruh mengkoordinir tugas-tugas dari masing-masing kelompok. Nanti Ibu cek siapa saja yang sudah ngerjain tugas. Iya, Bu. Bisa Iya, Ibu Bu. pantau dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5.
Kelompok 1 usernya 1 ya. 1, Ya. 2, 3, 4, 5. Nampak di situ. Kayak mana masukinnya, Bu? Gimana maksudnya? Tinggal klik-klik aja itu, kasih namanya. Kalau udah bisa klik itu, udah login. Tinggal Passwordnya gimana, Bu? passwordnya 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Salah. Nanti kalau udah selesai ya, itu ada di bagian halaman paling bawah itu finish ya, atau selesai ya. Diklik finish ya kalau udah selesai ya. Belum, Bu. Ayo semangat 7 menit. Jangan Belum, Bu. Belum bisa cepat, masuk. Bu. Grup kode ini gimana, Bu? Gimana? Grup kode 1, 2, 3, 4, 5 ya, Bu ya? Iya, passwordnya 1 sampai 5. Username-nya, Bu. Username-nya itu untuk kelompok 1 itu ada kel 1 ya. Kecil semua tulisannya, kel 1, kelompok 2 kel 2, kelompok 3 kel 3, kelompok 4 kel 4. Passwordnya 1 sampai 5. Oh. Sudah selesai? Udah ketemu LKPD-nya, Bu. Tinggal isi aja itu. Ya. Oke, sudah selesai semua anak-anak. Ibu cek ya tugasnya ya. Ya. Ya, Bu. Ibu cek di sini kelompok 1 dapat nilai 80, kelompok 2 dapat nilai 90, ya. Kelompok 3 dapat 90, kelompok 4 dapat nilai 80. Ya, oke, mari kita beri aplaus ya. Udah ngerjain tugas ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, kalian sudah berdiskusi dan juga sudah mengerjakan tugas kelompok. Jadi biar agar pikiran kita fresh, jernih kembali, segar kembali, ibu akan putarkan video
mari kita lakukan bersama-sama supaya ya videonya berupa ice breaking ya. Ibu cari filenya dulu ya, bentar. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. Oke, anak ibu sekalian, ya udah menyaksikan secara Ulang bersama-sama. lagi, Bu. Ulang lagi? Ulang lagi ya? Satu ibu nanti. Segar, Bu. Sudah ini lagi. Oke ya, udah fresh kembali ya berarti ya? Iya, Bu. Siap untuk Udah, Bu. kembali melanjutkan materi kita pada hari ini ya. Gimana agar kalian memahami ya bagaimana cara memandikan dan mengkafani jenazah ya sesuai dengan syariat Islam. Ibu akan putarkan sebuah video tentang praktek tata cara memandikan dan mengkafani jenazah ya. Jadi silakan dicermati dan diamatin baik-baik ya. Oh iya, nanti setelah itu nanti tugas kalian buat langkah-langkah dalam memandikan dan mengkafani jenazah ya. Nanti itu tugas ya untuk kalian. Ditulis di dalam kertas 1 lembar ya. Nanti setelah itu bukan kalian japri PR, ibu. Bu, ya? Iya, ini untuk PR ya. Ya, Bu. Nanti yang sudah kita sediakan, inilah tempat mandinya. Ya, dan tempat ini sebaiknya berlubang-lubang sehingga kotoran tersebut akan mudah turun. Nah, kemudian selanjutnya menggunakan sarung tangan. Ini sarung tangan harus kita gunakan. Nah, kemudian air bersih, ya, tadi dalam ember ini harus kita gunakan. Kemudian sabun cair tadi, nah kemudian kapur barus. Nah, selanjutnya kita istinjakan dulu jenazah tersebut. Nah, dalam mengistinjakan jenazah, kita tidak boleh melihat aurat jenazah. Harus kita tutup, dan tidak boleh langsung. Maka, mengistinjakan jenazah, disiram dalam memandikan jenazah sekurang-kurangnya ada 4 orang, ya. Tetap tidak boleh langsung tangan kita mengenai aurat jenazah, tapi harus menggunakan alas, ya. Harus dari dalam, rekan-rekan. Nah, kita gosok-gosok dari dalam. Air tetap dialirkan. Nah, harus kita istinjakan. Nah, kemudian ya, mayit agak kita dudukkan sedikit, angkat sedikit kepalanya, ya, kalau bisa. Ini karena jenazahnya korban kecelakaan, sudah tidak bisa lagi kita angkat sedikit, tapi tidak apa-apa, sebisanya kita akan lakukan. Nah, kemudian air tetap disiram, ya, tetap disiramkan air kepada jenazah tersebut sambil kita gosok-gosokkan, baik di kubulnya ataupun duburnya dan bawah juga harus kita bersihkan. Nah, kemudian selanjutnya kita membersihkan gigi. Ya. Gigi jenazah harus kita bersihkan, ya, harus kita bersihkan gigi jenazah. Nah, pelan-pelan. Kemudian lubang hidungnya juga harus kita bersihkan. Lubang hidungnya kita bersihkan. Oke. Kemudian selanjutnya kupingnya juga harus kita bersihkan. Pelan-pelan kita harus membersihkan jenazah tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa juga menggunakan kapas ya, ketika membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada jenazah tersebut. Nah, terus disiram air terus disiram pelan-pelan. Nah, setelah bersih semuanya, kita anggap bersih semuanya, ya, maka barulah kita siramkan air kepada jenazah mulai dari kepala sampai ke kaki. Kemudian kita pasang niat. Jika jenazahnya laki-laki, maka niat yang dilafalkan adalah nawaitul ghusla li hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka lafaz niatnya adalah nawaitul ghusla li hadzihil mayyitati fardhu kifayati lillahi ta'ala. Nah, kemudian barulah kita siram air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, Oke, baiklah anak-anak. Itulah tadi video praktek tentang tata cara pengurusan jenazah ya. Dari penjelasan video tadi, kalian sudah paham semua tentang tata cara pemandian jenazah sama mengkafani jenazah? Bu. Paham, Bu. Sudah paham ya?
Oke, berarti kalau sudah paham, berarti bisa kita secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran pada hari ini tentang memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, Ibu coba ya kalau memang sudah paham ya. Apa dalilnya yang mengatakan bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati? Ayo, siapa yang tahu? Dalam surah Ali apa? Imran ayat 185, Bu. Ya, benar sekali ya, Leri ya. Jadi, dalil yang mengatakan bahwa tiap-tiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati itu ada dalam surah Ali Imran ayat 185. Terus apa saja kewajiban yang hidup terhadap yang mati? Coba. Ada 4, Bu. Ada 4. Yang coba sebutkan. Pertama, Memandikan, mengkafankan, menyolatkan, menguburkan, menyolatkan dan menguburkan. Ada 4 ya tadi ya. Ada memandikan, ada mengkafani, ada menyolatkan, dan yang terakhir menguburkan. Ya. Jadi seluruhnya tadi itu apa hukumnya? Memandikan dan Kifayah, Bu. Kifayah, Bu. Apa artinya fardu kifayah? Sangat dianjurkan. Jika sudah dikerjakan satu orang yang lain, maka tidak akan terkena kewajiban, Bu. Ya, betul sekali ya, Zaki ya. Jadi fardu kifayah itu artinya jika sudah dilakukan oleh sebagian orang yang memandikan, sudah ada yang memandikan, sudah ada yang mengkafankan, sudah ada yang menyolatkan, sudah ada yang menguburkan, maka gugurlah kewajiban umat muslim yang ada di situ. Jika nggak ada yang melakukan sama sekali, maka berdosalah semuanya. Itu namanya fardu kifayah. Ya. Baiklah, nampaknya kalian sudah paham, sudah mengerti. Untuk pembelajaran minggu depan, kita masih akan melanjutkan materi tentang penyelenggaraan jenazah pada bagian menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.